Halo, balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Ya, kali ini saya akan bikin konten tanya jawab atau Q&A sekitaran di minggu ini ya, minggu kedua bulan Maret, sekitaran Honda Brio fokusnya ya. Jadi kami ini kalau bisa konsisten, teman-teman semua, teman-teman Instagram maupun YouTube, bikin pertanyaan, membantu sharing-sharing pertanyaan supaya bisa bermanfaat atau membantu keluhan-keluhan dari teman-teman YouTube semua. Ya, ini sekitaran Honda Brio, meskipun ada satu selipan Honda Mobilio di sini. Saya fokuskan dulu pertanyaan di Honda Brio. Yang pertama dari Bapak atau Mas Brengki 4. Pertanyaannya, Brio Sport 2012, apa yang perlu diperhatikan kalau ingin memenangnya? Brio Sport 2012 atau Brio generasi awal itu CBU yang dibuat di Thailand, jadi datang ke Indonesia ini sudah bentuk mobil, tidak dirakit di Indonesia. Itu memang dari segi mesin oke, teman-teman. Itu mesinnya kalau tidak salah pakai punya Fit, Honda Fit yang di luar itu 1300 cc. Adapun keluhan-keluhan kalau dari mesin sama kaki-kaki sama saya tangan ini belum ada, kecuali shockbreaker belakang itu bocor, terus indikator sensor gas buang itu mulai nyala ada. Sama yang sering terjadi di Brio jenis ini, Brio Sport 1300 cc adalah kebocoran atau rembesan minyak rem dari wheel cylinder rem bagian belakang ya. Drum brake tromol itu kan ada piston pembukanya. Kalau mobil depan kan kaliper itu ada pistonnya. Kalau itu wheel cylinder namanya, atau master rem bawah kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya sempat ngedit, saya carikan foto yang soal master atau wheel cylinder rem belakang yang bocor punyai Brio 2012 atau Brio Sport. Cuman itu aja sih yang perlu diperhatikan. Terus kalau dari segi mesin ya, kalau perawatannya normal minyaknya orang sebelumnya. Terus dari Danang Saputra 20, tanda setir di speedometer nyala, terus setir berat itu kenapa ya Om? Ya ini kalau soal indikator semua indikator ya, hanya setir, indikator engine, oli, indikator ABS dan lain-lain. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah teman-teman coba scan itu untuk membantu mengerucutkan masalah ya. Jadi kalau di scan itu akan keluar kode kerusakannya apa. Nah, itu bisa membantu kami sebagai teknisi atau teman-teman teknisi semua untuk menganalisa perbaikan dan kerusakan dari mobil teman-teman. Kalau yang sering terjadi ya, kalau indikator EPS nyala, electric power steering nyala dan setir berat, itu bisa dari sensor torsi electric power steering, bisa dari modul electric power steering, bisa dari kabel atau soket electric power steering. Makanya pengen tahunya pasti detail itu harus di scan teman-teman. Ya, kalau indikator EPS nyala pasti setirnya akan berat dan seperti ngunci. Ya. Terus yang ketiga dari Lauris JMS, Brio 2016 kena jalan lubang dikit, ledakan keras banget solusinya. Nah, kalau soal bunyi-bunyi ini yang pasti adalah dari kaki-kaki ya. Teman-teman harus ngecek semua 4 shockbreakernya ada kebocoran apa enggak. Terus secara fungsi dia suspensinya sudah mulai keras apa enggak. Terus selain itu cek karet-karet seperti laura rem, cek seperti long terot end, dan yang terakhir rack setirnya sendiri yang sering terjadi itu, dan juga karet support. Ya, kalau semuanya itu oke, masih bunyi, teman-teman coba compare sama mobil Brio lain seperti itu apa enggak. Kalau takutnya teman-teman baru beli mobil 2016 ini terus baru pakai terasa kok keras gitu ya. Yang langkah bijaknya adalah teman-teman nyoba compare kalau memang semua understyle-nya masih bagus semua ya. Terus dari yang keempat dari Bapak Jajang Sudrajat,
Mas, perawatan mobil yang keluar seminggu sekali gimana ya, yang baik dari segi oli dan lain-lain. Ini Jazz GE8, ini nyimpang dari konten ya, tapi tidak apa-apa, saya coba bantu. Kalau mobil yang jarang dipakai, itu yang perlu diperhatikan yang pertama adalah aki itu sering tekor, dan rem yang sering macet ya. Kalau tekor tidak ada pengisian akinya, kalau rem dia mobil berhenti kondisi lembab, kampas rem akan lengket ke mobil. Dan juga kalau garasi kita outdoor dan kebersihannya tidak bersih di garasi, itu akan menimbulkan jadi sarang tikus ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau oli sih dari pabrikan, dari semua brand oli menyarankan per 6 bulan untuk diganti. Itu takutnya viskositas dari olinya yang sudah berkurang karena ada perbedaan suhu, dan juga sudah kena material-material dari engine. Jadi paling bagus itu 6 bulan mobil tidak dipakai ganti. Meskipun saya juga pernah nangani mobil itu oli sampai 4-5 tahun tidak diganti juga aman, kalau oli yang benar-benar asli dan premium ya, kelasnya yang kelas harga 500-an itu lagi bagus. Tapi paling aman dari vendor-vendor oli menyarankan per 6 bulan. Kalau mesinnya sih nyervisnya ya sesuai KM aja kalau mesin. Nah, kalau rem itu bahaya, bisa menimbulkan macet, apalagi mobil yang dipakai dicuci kembali ke garasi itu bisa potensi lengket ya. Itu aja. Terus dari bapak atau ibu ini ya, Elwin YP, cara atasi bunyi gluduk-gluduk di depan mobilio, suspensi paling enak baiknya gimana? Nah, ini juga mobil beda model tapi tidak apa-apa, coba saya bantu. Kalau bunyi gelodakan sama seperti yang di Brio tadi ya, cek 4 shockbreaker, cek karet-karet seperti long arm, long terot-terotan, dan rack steer ya. Kalau mau ganti suspensi ya coba-coba main-main ke forum-forum komunitas. Ada juga yang menyarankan Brio itu dikasih coilover atau springnya shockbreaker punya R3 tuh katanya lebih enak. Ada yang dikasih ini yang lebih jelas itu, yang sering oprek-oprek itu teman-teman komunitas ya, teman-teman YouTube semua. Konten ini coba main-main ke komunitas untuk sharing-sharing juga keluhan-keluhan dan perawatan dari Honda Brio ya. Terus dari Bapak Hakim Lukman 93, kalau gonta ganti SAE oli efeknya gimana ya Min? Ya, ini menarik pertanyaannya, banyak sekali yang konten tanya di WA maupun di Instagram dan di YouTube. Kalau gonta ganti SAE misalkan dari 530 terus ke 530 ya, apalagi dari 020 ke 1030 ataupun ke 1040. Nah, itu efeknya akan terasa di performa kendaraan. Ibaratnya kalau oli itu 020 itu kan encer di mesin itu ringan, jadi dia bebannya ringan, digas kontan, dan aksesnya lebih ringan. Kalau oli yang pakai oli tebal atau oli kental, misal 1040, nah itu otomatis mesin jadi lebih halus karena dia lebih kental. Cuman performa kendaraan teman-teman ini agak berkurang, agak lemot lah ibaratnya. Tapi juga disesuaikan SAE ini dengan kilometer kendaraannya. Kalau kilometernya tinggi dikasih SAE yang encer, ini takutnya mesinnya akan kasar. Itu aja sih. Jadi efeknya kalau ganti-ganti SAE tidak masalah, yang selama olinya asli ya. Cuman efeknya ke performa atau ke tenaga atau ke akselerasi. Terus dari Resi Wardana, mau member baru ini untuk servis rutin Brio 2014 biaya sekian berapa ya Min? Ya kalau sekitaran harga itu macam-macam teman-teman. Kalau harga perawatan itu tiap dealer, kalau dealer sih hampir sama. Kalau tiap bengkel itu beda-beda. Itu saya tidak berani sebutkan harga ya di konten saya Instagram maupun YouTube, karena kode etik saya tidak enak sama pengguna atau pemilik dari jasa servis lainnya. Nah, takutnya nanti ngedrop harga atau gimana. Nah, teman-teman kalau mau ini coba main-main ke dealer, tanya-tanya perawatan 10.000, 20.000 berapa, main-main ke bengkel umum, tanya-tanya perawatannya berapa, tanya-tanya ke bengkel spesialis, tanya-tanya estimasinya berapa. Itu lebih aman, lebih bisa compare,
dan lebih fair menurut saya. Kalau harga itu sensitif soalnya teman-teman, makanya saya tidak pernah sebutkan harga jasa saya. Kalau teman-teman WA saya kasihkan, tapi kalau saya share ke publik ini saya belum bisa, mohon maaf sekali ya. Terus dari Bapak Tantio underscore Subekti, rekomendasi toko online untuk spare part original. Nah, ini juga saya belum bisa menyebutkan karena saya untuk spare part original tidak pernah beli di online ya teman-teman ya. Spare part original yang saya beli itu selalu dari dealer, atau kalau dealer kosong dari toko supplier yang khusus biasanya Honda, dan harganya selisih dikit, biasanya 5% atau 10% dari dealer ya. Jadi saya mohon maaf belum bisa merekomendasikan untuk toko online spare part original ya, karena saya sendiri tidak pernah membeli spare part original, apalagi yang bahan dari karet dan elektrik seperti sensor di online ya, itu sangat riskan. Kalau bisa teman-teman yang original ya beli di toko spesialis Honda ataupun ke dealer langsung ya, yang biasanya dimintai nomor rangka itu biasanya berani nyamin kalau dia original. Terus dari Bapak Saifuddin underscore Muh, Om, kalau SU sudah servisan bakalan awet apa akan rusak lagi? Ya gini teman-teman, semua spare part yang repair atau akal-akalan itu bisa berfungsi, cuman dari segi keawetan ya, namanya barang itu yang sudah diperbaiki itu pasti tidak bisa bakal awet seperti kalau kita ganti ya. Kalau repairan sama bekasan ya mending bekasan. Kalau repairan kan sudah pasti rusak diperbaiki. Kalau bekasan masih oke, tapi kita 50-50 juga ya, itu dalamnya, apalagi namanya barang elektronik, kita juga tidak tahu kapan dia bermasalahnya ya. Misalkan nih barangnya, kalau kita barang pecah belah aja, kalau habis repairan misalkan apa yang patah kita lem ya bisa kuat, tapi kan nanti dalam usia tertentu dia akan patah lagi. Kalau bekas belum pernah patah ya masih awet itu. Tapi kalau elektronik, barang-barang elektronik itu sangat riskan, tidak bisa diprediksi. Jangankan di repair, teman-teman beli SU baru pun di dealer, kalau apesnya namanya elektronik ya bisa cepat rusak lagi. Apalagi kalau dari sistem mobil teman-teman ada yang bermasalah, ada yang short, yang memicu untuk SU rusak, itu tidak lama akan rusak lagi. Terus dari RCH Wafi, nah ini mobilio ini. Mobilio saya juga kalau AC nyala, mobil lagi diem kayak ada suara decit, suara karet gitu. Ya kalau suara mesin karet itu sudah pasti kebanyakan dari fan belt ya. Langkah awal coba teman-teman kalau tidak mau ganti fan belt dulu, coba dilumasi pakai cairan seperti grease cair sampai cair, ataupun cairan pelumas. Kalau bunyinya hilang waktu dilumasi ya sudah pasti dipastikan fan belt teman-teman itu sudah tidak elastis ya, tidak elastis, jadi daya cangkramnya ke puli-puli sudah tidak bisa bagus sehingga menimbulkan bunyi berdecit. Terus sama juga mobilnya pertanyaan dari teman yang sama ya, CH Wafi, Om, kenapa ya tiap rem kayak ada suara besi deng-deng gitu di depan kolong. Nah kalau bunyi deng-deng ini apa ya, agak susah teman-teman. Kalau bunyi-bunyi ini saya jelaskan atau analisa kira-kira apanya. Kalau dipastikan lagi aja, kalau bunyinya waktu ngerem ya coba dicek lagi dudukan dari kampas remnya sesuai apa enggak, tekstur dari kampas remnya keras apa enggak. Terus dilihat juga baut-baut pengancangan dari beam atau kasis bagian depan itu ada yang bermasalah apa enggak. Ya itu aja. Oke, selesai pertanyaan untuk minggu ini. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya Instagram itu Mas Dimas akan bikin pertanyaan di weekend antara Sabtu atau Minggu, dan nanti tetap akan saya sharekan, saya jawab secara konten YouTube ya, jadi biar lebih jelas, lebih detail. Dan juga maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teknikal, misalkan DTC itu teman-teman WA aja, atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bunyi-bunyi itu saya tidak bisa jelasin secara detail. Kalau kami tidak meriksa langsung secara detail
bunyi tersebut, karena bunyi-bunyi itu sangat susah teman-teman, susah untuk diprediksi dan dianalisa, kecuali yang bunyi-bunyi sudah sering terjadi ya. Oke, semoga bermanfaat untuk tanya jawab kali ini, semoga membantu teman-teman juga yang sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih sudah support channel saya dan IG dari bengkel saya. Maaf bila ada salah kata, maaf bila jawaban dari saya ada yang kurang berkenan di teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam seduluran, salam PSA. Terima kasih.